bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Kak Putri. Adik-adik, Kak Putri mau tanya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar materi tentang ekonomi sumber daya hayati. Apakah adik-adik tahu apa itu ekonomi sumber daya hayati? Iya, ekonomi sumber daya hayati merupakan salah satu bidang ilmu ekonomi yang mengkaji pemanfaatan makhluk hidup. Nah, adik-adik, materi yang kita pelajari hari ini ada 6. Yang pertama, pengertian sumber daya hayati. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya hayati. Yang ketiga, potensi sumber daya hayati di Indonesia. Yang keempat, peran sumber daya hayati dalam ekonomi. Yang kelima, peluang bisnis dari sumber daya hayati. Dan yang keenam, masa depan ekonomi sumber daya hayati. Pengertian sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah segala jenis makhluk hidup yang berasal dari alam, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, obat-obatan, bahan baku industri, dan energi. Ekosistem yang mendukung perkembangan makhluk hidup antara lain hutan, laut, dan lahan pertanian juga termasuk dalam sumber daya tersebut. Pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan lingkungan memerlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya hayati. Di sini ada 3 jenis-jenis sumber daya hayati. Yang pertama, hutan bertanggung jawab atas produksi kayu, resin, dan bahan lain yang digunakan dalam bahan bangunan, kertas, dan produk lainnya. Yang kedua, sumber daya perikanan yang dibudidayakan seperti ikan nila, lele, dan udang dalam tambak atau kolam untuk kebutuhan pangan. Dan yang ketiga, tumbuhan yang hanya tumbuh di wilayah tertentu seperti sagu, pisang, dan ubi yang menjadi sumber makanan utama di berbagai daerah. Selanjutnya, potensi sumber daya hayati di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang meliputi hutan tropis, lautan luas, serta keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi menjadikannya lokasi yang sangat baik untuk potensi sumber daya hayati. Indonesia memiliki salah satu hutan terluas di dunia yang menghasilkan kayu, karet, dan hasil hutan lainnya. Sumber daya laut Indonesia yang meliputi ikan, terumbu karang, dan biota laut menjadikan negara ini salah satu produsen hasil laut terpenting di sektor perikanan.
Selanjutnya, peran sumber daya hayati dalam ekonomi. Di sini ada 3 peran sumber daya hayati dalam ekonomi. Yang pertama, sumber daya hayati seperti tanaman pangan dan hewan ternak menyediakan bahan pangan utama yang menopang kebutuhan gizi masyarakat. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Sumber daya hayati menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan. Dan yang ketiga, penyediaan produk ekspor. Kayu, karet, minyak kelapa sawit, dan serat alami dari hutan dan perkebunan menjadi bahan baku penting bagi industri, manufaktur, tekstil, dan farmasi. Selanjutnya, peluang bisnis dari sumber daya hayati. Di sini ada 3. Yang pertama, pembuatan pupuk dan kompos organik. Yang kedua, industri perikanan budidaya. Dan yang ketiga, produk herbal dan obat tradisional. Selanjutnya, masa depan ekonomi sumber daya hayati. Masa depan ekonomi sumber daya hayati memiliki potensi besar jika dikelola secara berkelanjutan dan inovatif. Dengan kemajuan teknologi, pengelolaan sumber daya hayati dapat dilakukan lebih efisien seperti melalui bioteknologi, pertanian cerdas, dan budidaya perikanan modern. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap produk-produk organik, ramah lingkungan, dan berkelanjutan membuka peluang bisnis baru di berbagai sektor, mulai dari pangan hingga energi terbarukan. Oke adik-adik, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu perekonomian sangat terbantu oleh sumber daya hayati, khususnya bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Peluang usaha melimpah di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan produk-produk yang berasal dari sektor sumber daya hayati. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan manfaat ekonomi bagi generasi mendatang, pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sangatlah penting. Oke adik-adik, materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.